wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ibu jamaah Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan ribuan kenikmatan kepada kita semua, diantaranya nikmat iman dan Islam, nikmat sehat badan, nikmat bisa meluangkan waktu kita untuk datang ke majelis taklim. Karena sangat luar biasa bagi orang-orang yang mau duduk di majelis taklim, ada jaminan Allah yang luar biasa. Satu, yaitu mendapat ampunan Allah. Yang kedua, mendapat rahmatnya Allah. Yang ketiga, mendapat cintanya Allah. Yang keempat, mendapat ridhonya Allah. Alhamdulillah. Salam senantiasa tercurah limpahkan atas baginda alam yakni habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salamun alaihi ya rafi'al syani wa taji. Saya bacakan, mayuti'illaha wa rasulah, siapa orangnya yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Taat kepada Allah itu bagaimana? Yaitu melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Kewajiban-kewajiban yang diperintahkan oleh Allah seperti apa? Sholat, ibu ya, zakat, puasa, ibadah haji, bersyahadat. Bersyahadat kita kalau yang sudah Islam itu bersyahadat setiap hari harus mengucapkan syahadat. Di mana syahadat kita? Yaitu ada di dalam sholat. Berapa kali kita bersyahadat tuh? Coba kita hitung sama-sama. Dohor berapa kali? Dohor 2 kali bersyahadatnya. Ya, di tahiyat awal sama di tahiyat akhir. Di waktu asar 2 kali, udah berapa tuh? 4. Di waktu maghrib 2 kali, berapa? 6 ditambah isya 2, jadi 8 ditambah subuh jadi 9, yaitu wajibnya ada di dalam mayuti'illaha wa rasulah. Yang kedua, taat kepada Rasul. Bagaimana cara kita taat kepada Rasul? Apa yang Rasul perintahkan, apa yang Rasul laksanakan. Wajib dilaksanakan, sunnahnya kita laksanakan. Selanjutnya dari Allah dan Rasulnya itu adalah apa? Sebagai perempuan taat kepada suami bagi yang punya suami. Di sini saya mau nanya sama ibu, ada nggak ibu-ibu yang kalau malam itu atau siang mau ngajak tidur bareng sama suami? Ada nggak? Nawarin? Ada nggak? Apa yaitu pahala haji dan umroh itu 200 kali haji dan umroh? Ada nggak yang nawarin di sini? Kita ulang lagi dari pertama dah. Dari pertama, kalau ibu nawarin ke suami nih, ngajak, Mas, panggilnya apa? Mas apa abang apa yang beb? Apa bapak ke? Oh bapak ke, apa bapak lu? Ada di sini yang bapak lu? Yang kita nawarin, bang, mau nggak? Saya ini udah dandan, udah cakep. Kalau malam ibu dandan cakep begini nggak? Ada yang nanya sama saya, Teh Ustazah, gimana katanya kita dia
ngelayanin suami, tapi suaminya kagak punya duit. Itu ada yang begitu. Aduh, akhirnya ogah katanya kalau suaminya nggak punya duit. Sama sama orang sini. Kalau suami nggak punya duit, ogah nggak ngelayaninnya. Kan semangat ya. Terus ada lagi habis suaminya gini. Ya Allah, Ibu, Rasulullah itu ya memerintahkan kita untuk taat ke suami tanpa disyaratkan umpamanya kamu harus taat sama suami kalau lakinya punya duit. Enggak begitu kan? Ya, kalau lakinya ganteng, enggak. Itu mau ganteng, mau enggak. Pokoknya nah itu suami kita adalah suamiku adalah arju. Nah, suamiku adalah hajar aswadku. Hajar aswad kan batu hitam ya, Bu ya? Ibu di rumah hitam apa putih? Yang kedua, Ibu, pahala perempuan, Ibu ya, mengajak suaminya tidur bareng, ya, melakukan kewajiban sebagai suami istri, itu akan mendapatkan dari Allah pahala 200 kali haji dari umroh. Bu, ntar nih pulang dari sini tawarin ya. Pulang dari sini tawarin nih, Bu, ya. Semangat ya. Yang ketiganya, Ibu, yang ketiga, perempuan itu akan diangkat derajatnya, akan dimuliakan oleh Allah sebanyak 200 kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, alhamdulillah. Harus ada perubahan perhatian kita kepada suami, karena memang itu ladang surga kita. Ini, Ibu, kita nyari surga dari dapur aja. Dari dapur nih ya. Kok emang bisa ada surga di dapur? Artinya kita menyiapkan makanan untuk suami itu apa? Dari dapur. Kita ngasih makan suami pagi dan sore nih, tiap hari ngasih makan. Itu kalau diperlihatkan pahalanya keluar dari jari jemari Ibu itu pahala mengalir. Ibu, makanya ogah ya, Bu ya. Orang pahalanya besar. Makanya ogah kita tuh kadang malesnya gini. Udah disiapin air panasnya, udah makanannya udah, kita tinggal ambil dewe. Ada nggak yang begitu? Mulai sekarang jangan suruh ngambil sendiri ya, diambilin ya, supaya apa? Itu ladang pahala buat kita. Nah, sekarang kita ngasih minum, Ibu, suami nih kalau bangun tidur punya Ibu nih, kalau bangun tidur suami suka minta minum enggak ya? Minta susu, kasih susunya. Kalau suami minta susu, kasih susu. Ibu ngasih minum kepada suami, Ibu ya, nyuguhin kopi, nyiapin kopi atau ngasih minum air putih, itu pahalanya Ibu puasa 1 tahun. 1 tahun puasa Allah berikan kepada perempuan yang menyiapkan minum buat suaminya. Ibu, pasti di sini suami mulu yang dihormatin, suami mulu yang harus kita hormati. Sama, Ibu, laki-laki juga ada pahalanya ketika membahagiakan istri. Pernah nggak, Bu, Ibu lagi diam, ada suami kita itu datang nyium kita, langsung celpak aja nyium. Ada nggak? Ada. Itu pahalanya, Ibu, 10 pahala diberikan kepada suami yang ngeduluin nyium. Kalau Ibu yang ngeduluin, 10 pahala buat Ibu, dua-duanya dapat pahala. 1 kali, kalau 10 kali udah berapa tuh pahalanya? Nah, itu ya, Ibu ya. Nah, terus kalau megang doang, Ibu megang doang, Allah ampuni segala dosa-dosanya. Kita dosanya banyak nggak, Bu? Banyak. Kalau dihitung nggak kayak itu. Yang namanya Ibu nih, kalau mau ngaksen dosa, yang namanya perempuan ini untuk buat, sebenarnya sama laki-laki ini nggak beda ya, karena di sini makan nggak ada laki-lakinya, adanya perempuan doang. Kita bangun pagi, Ibu,
Pagi hari kita bangun itu kan kita udah beres ya, udah beres, udah capek, udah apa, ngelihat anak mau sekolah masih beribut aja, kan kita udah kesel aja dia. Jadi itu dosa. Pas masuk ke kamar lagi masih beribut aja. Itu udah kesel lagi aja. Ya kan kalau kita kesel itu dosa, walaupun emang ngeselin, gitu. Tapi jangan dilakonin karena itu kitanya dosa kesel sama orang itu. Keluar rumah, kita udah ngepel, ayam tetangga cerot aja. Ya, udah kesel lagi aja, keselnya bukan sama ayamnya, sama siapa? Sama tetangganya kan, sama yang punya ayamnya. Kita keluar kemana? Ada tukang sayuran, itu beli sayuran dari jam 8, pulang bisa setengah 10. Iya enggak? Karena ketemu teman, akhirnya ngerempit dah. Kita ngomong ke sono kemarin, itu udah dosa lagi aja. Pulang dari mana? Pulang kita dari belanja di rumah, buku kita belum masak, belum apa ya, malah laki udah bisa makan, kan kita udah kesel lagi aja. Itu gak usah kesel, udah kita nikmatin aja ya, karena memang itu pekerjaan kita. Coba kalau kitanya meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat, itu kan tidak bermanfaat ya. Islam itu menganjurkan jangan melakukan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Nah, ibu beli sayuran nih dari jam 8 sampai jam 9 belum pulang, sampai setengah 10, apa ada manfaatnya? Apa-apa, malah menghilangkan waktu yang harusnya nasi sudah matang, ini kita belum apa-apa. Makanya itu yang tidak ada manfaatnya tinggalkan. Itu kan kita udah berdosa lagi aja ya Bu ya. Nah, jadi intinya begini, kita itu jangan jangan menyanyiakan waktu yang ada ya Bu ya. Kita cari surga kita di dalam rumah tangga kita. Saya mau nanya, Siti Asia suaminya siapa? Firaun kan ya? Ya, Siti Asia Firaun suaminya, tapi beliau masih taat ya Bu ya, masih menghargai Firaun. Kita mah ibu dimerugul-merugul kayak suami kita bukan Firaun ya. Iya, digeselin-geselin suami kita masih seiman kan sama kita ya Bu ya, masih seagama sama kita. Nah, makanya kita masih beruntung, tinggal kita mensyukuri dan kita mengikuti hasil daripada kita ngaji kemana-mana. Ibu, saya waktu kecil diajarkan sama nenek saya begini, katanya, Neng, kalau ntar punya suami, katanya ya, itu laki-laki itu mau apa, untuk mencurahkan cinta itu macam-macam, katanya gitu. Emang kenapa, Mak? Kata saya, panggilnya Mbok, saya, emang kenapa? Nih, katanya laki-laki itu kan biasanya ada kayak yang sama begini ya, suka ketut sembarangan ya, ketut sembarangan di depan istri kayak berdarah, itu kita nggak boleh marah Ibu. Karena apa? Itu teh tanda cinta suami kita sama kita. Ibu. Jadi emang ada yang begitu. Nah, walaupun bau banget ditahan be, katanya begitu. Gak usah marah, udah nanti ketika suami kita nggak kentut, ntar kita itu begini, lah suami kita kenapa ya nggak kentut, sakit kali gitu. Tapi beda Ibu kebalikannya dengan perempuan. Kalau perempuan pengen kentut itu harus minta izin dulu, nggak boleh langsung jebret-jebret aja, jangan. Kalau nggak ketahan, nah biar saya gitu nyeplos sendiri gitu Ibu ya. Jadi ada tata keramanya, ada adab-adabnya, supaya apa? Supaya di dalam rumah tangga itu nggak pernah berantem. Kadang timbang gara-gara sepele Ibu ya, itu kan sepele bisa berantem itu karena nggak senang dikentutin kayak gitu. Pak ini ngaji nggak kentut-kentut, nggak apa-apa lah, ini mah contoh yang gampang aja, kayak yang sehari-hari kita laksanakan ya Rabbal alamin. Para ibu jamaah majlis taklim, dari saya dicukupkan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya, manfaat buat saya, manfaat juga buat ibu-ibu semuanya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pembicaraan, dalam ucapan saya. Itu ya, dari saya dicukupkan.
ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.